Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10. Kali ini kita akan menjelaskan uji kompetensi bab 9. Ya, kalau kemarin bab 8 sudah selesai, sekarang ke bab 9. Usaha dan energi, part 1 ya. Ada 5 soal, diambil dari buku ini. Ya, Fisika Martin, jilid 1. Acuannya ada juga di YouTube ini, yaitu Fisika kelas 10, energi dan usaha. Ya, part 1 sampai dengan part 5. Ya, silakan ditonton, cukup bagus dan cukup lengkap ini, baik teori maupun soalnya. Nah, sekarang kita berikan yang uji kompetensi yang ada di buku ini. Kita mulai dari nomor 1. Jadi nomor 1 itu Anda dikasih gambar seperti ini. Ini taruhlah suatu benda, ini mendorong 15 Newton, menarik 25 Newton, mendorong ke kiri 10 Newton. Jika benda berpindah sejauh 2,5, jadi karena ini taruhlah di lantai atau tanah, jadi dia hanya berpindah mendatar ya. Jadi berpindahnya itu mendatar, nanti dia pindah di sini. Nah, ya, ini adalah vektor perpindahannya kan? Ini vektor perpindahannya. Ya, besarnya 2,5 meter. Jadi satuannya udah internasional ya. Besar usaha yang dikerjakan pada benda. Jadi yang ditanya berapa besar usaha. Ya. Tentu selain gaya ini di sini ada gaya berat, tapi kan gaya berat tegak lurus ya. Jadi sebetulnya di sini pasti ada gaya berat ya. Jadi Anda perhatikan ya. Di sini itu pasti ada gaya berat. Di sini ada gaya normal. Tapi dua gaya ini tegak lurus dengan lintasan, ya, tegak lurus. Dan Anda sudah tahu, gaya yang tegak lurus lintasan tidak melakukan usaha. Jadi yang melakukan usaha hanyalah gaya yang tidak tegak lurus. Dan kebetulan di sini semua gayanya mendatar, ya. Sehingga kalau rumusnya adalah sigma ya, resultan gaya kali perpindahan, harusnya pakai cos ya. Tapi karena arah gaya dengan arah perpindahan searah, berarti tetanya 0 derajat ya, sehingga cos 0 derajat itu 1. Jadi sama aja nggak ada ya, sama saja nggak ada. Nah, resultan gaya tentu tinggal, karena kita anggaplah dia berpindah ke kanan, arah ke kanan plus gitu ya, sehingga ini nanti akan plus, ini akan plus karena ke kanan, ini ke kiri min, dan ini ke kanan plus ya. Jadi resultan gayanya adalah plus 15, resultan gaya dulu dihitung ya, plus 15, plus 25, minus ke kiri ya, 10. Nah, kalau Anda hitung ini 30 Newton. Nah, maka usahanya tinggal dihitung aja. Karena ini Newton, ini meter, maka satuannya internasional Joule. Sigma F-nya 30, delta S-nya 2,5. Jadi hasilnya adalah 75 Joule. Jadi Anda dapat jawaban E. Nomor 3. Ya, kalau kita baca dulu. Sebuah gaya F, ini vektor ya. 2I tambah 3J Newton. Jadi dalam vektor satuan, ini satuan sumbu X, ini satuan sumbu Y. Melakukan usaha dengan titik tangkapnya berpindah. Jadi titik tangkapnya itu berpindah. Jadi tadinya gaya titik tangkapnya di sini pindah lah pokoknya. Ya. Vektor perpindahannya ini disebut R. Ya, kalau kita sama aja dengan lintasan ya. Sama aja dengan delta S kalau kita. Cuman sekarang dinyatakan dalam vektor satuan. 4I ditambah AJ. Jadi A ini nggak tahu, bilangan biasa ya. Vektor I dan J berturut-turut adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu X dan sumbu Y pada koordinat Kartesius. Jika usaha bernilai 26 Joule, jadi usahanya itu 26 Joule. Berapakah nilai A? Jadi rumus usaha itu banyak ya. Rumus umumnya itu ada W sama dengan sigma F ya, kali S cos theta. Ini kalau resultan gayanya bisa kita hitung seperti nomor 1 tadi. Perpindahannya juga diketahui, sudutnya terserah. Bisa juga dinyatakan dalam vektor. Kalau dinyatakan dalam vektor, dia adalah perkalian skalar. Jadi perkalian vektor gaya dot ya. Ini kali kalau ini. Ini dot ya. Ini dot, perkalian dot atau perkalian skalar.
kali di sini kebetulan harusnya dia pakai R ya, nggak ada masalah. Ini kan hanya nama. Nah, kalau perkalian dot dan dalam vektor satuan itu paling gampang kalau kita nyatakan dalam vektor kolom seperti di matematik. Jadi gayanya itu 2, 3. Jadi 2, 3 begini kolom. Ya, lebih gampang dilihat. Dot R-nya 4A. Nah, kalau perkalian dot itu yang seletak dikalikan. Jadi 2 seletak dengan 4, 3 seletak dengan A. Ya toh? Kalau koordinat ini koordinat X, ini Y, ini X, ini Y. Tinggal dikalikan. Jadi 2 kali 4 ini kan 2 kali 4 8. 3 kali A 3A. Di 8 tambah 3A. Inilah usaha ya. Inilah usaha yang kita dapatkan dari perkalian dot. Ya, perkalian dot. Nah, diketahui usaha bernilai 26 Joule. Artinya ini dengan ini sama. Jadi 8 ditambah 3A sama dengan 26. Ya, kita ditanya A-nya berapa? Ya tinggal ini dipindahkan ke sana kan. Jadi 3A sama dengan 18, maka A-nya sama dengan 6. Ya. Ya, sekarang kita lihat soal berikutnya. Odi mengendarai mobil bermassa 4000 kg di jalan lurus dengan kecepatan 25. Nah, jadi taruhlah ini jalan lurus, ini ada mobil. Ya, massanya 4000. Ya, satuan saya nggak usah tulis ya, sudah internasional. Oke, nggak apa-apa kita tulis. Kecepatannya 25. Taruhlah ini posisi 1 ya. Nah, taruh kecepatan 1. 25, sistem internasional juga M/S. Lantaran melihat kemacetan dari jauh, dia mengerem mobil sehingga kecepatan mobilnya berkurang secara teratur menjadi 15. Taruhlah di posisi 2 ini ya. Ya, ini proses pengereman kan. Nah, kecepatannya berubah menjadi lebih kecil. Posisi 2 lah ini. V2 sama dengan 15 meter per sekon. Ya, karena oleh pengereman. Usaha oleh gaya pengereman. Jadi ditanya usaha oleh gaya rem. Nah, hubungan antara usaha dan energi itu ada banyak. Tapi di sini kita hanya menggunakan 2 saja. Ya, hanya 2. Ya. Yang pertama, kalau gaya-gaya, semua gaya konservatif. Ya, semua gaya konservatif. Jadi gaya-gaya yang bekerja pada benda itu hanya gaya konservatif. Gaya konservatif itu adalah gaya yang kalau dia balik lagi 0. Ya, jadi kalau suatu benda kita bawa ke suatu titik, balik lagi ke titik itu, maka usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif 0. Yaitu gaya berat, ya. Anda sudah tahu itu gaya berat. Yang terkenal itu ya. Gaya gravitasi Newton. Yang barusan kita pelajari di bab 8. G M1 M2 per R kuadrat. Itu termasuk gaya konservatif. Kalau gaya berat kita umumnya notasikan dengan mg ya. Walaupun gaya gravitasi Newton dengan gaya berat ini sama. Ya, gaya berat itu kan gaya gravitasi yang dirasakan benda di permukaan bumi. Gitu. Gaya gravitasi Newton itu yang biasanya kita rumuskan G M1 M2 per R kuadrat. Kemudian gaya pegas. Ya, yang kita definisikan sebagai K kali X atau K kali delta X. Ya. Nah, kalau hanya gaya ini yang bekerja, taruhlah ada juga gaya normal. Gaya normal bukan gaya konservatif ya. Cuma gaya normal ini selalu tegak lurus lintasan. Dia selalu tegak lurus lintasan. Sehingga usaha dari gaya normal selalu 0. Ya, jadi perhatikan gaya yang tegak lurus lintasan itu usahanya selalu 0. Gaya normal ini dia bukan gaya konservatif. Tapi usahanya 0, jadi diabaikan saja. Karena dia gaya normal selalu tegak lurus lintasan. Yang kedua, nanti kalau Anda bergerak melingkar, usaha oleh gaya sentripetal juga 0. Kenapa usaha oleh gaya sentripetal 0? Ya, karena gaya sentripetal selalu tegak lurus lintasan. Lintasannya kan lingkaran ini. Misalnya di titik ini. Sesaat dia garis singgung kan lintasannya. Begini. Gitu? Kalau di sini sesaat ke sana.
Sementara gaya sentripetal, kalau Anda lihat, selalu mengarah ke pusat. Ya, jadi seperti gaya normal, selalu usahanya nol. Ya, jadi usaha oleh gaya sentripetal tuh di mana-mana nol. Ya, sama dengan gaya normal. Ya, itu yang penting. Nah, kalau ini semua gaya konservatif, atau kalau ada gaya bukan konservatif, dia adalah gaya normal. Ya, atau taruhlah gaya sentripetal. Maka yang berlaku adalah hukum kekekalan energi. Ya, yang berlaku adalah hukum kekekalan energi mekanik, yaitu pada posisi manapun total energi potensial dan energi kinetiknya itu sama. Ya. Jadi energi mekanik ini kan energi mekanik ini. Di posisi 2 sama dengan energi mekanik di posisi 1. Kalau ada posisi 3, EP3 tambah EK3 dan seterusnya. Dan ingat rumus ini berlaku hanya kalau pada benda semua gayanya konservatif, atau kalau ada gaya normal, biasanya selalu ada kalau kontak kan, diabaikan karena usahanya nol. Oke. Kemudian yang kedua adalah kalau ada gaya non-konservatif. Nah, kalau ada gaya non-konservatif. Ya, kita singkat aja non-konservatif ya. Kalau gaya non-konservatif itu begini sifatnya. Misalnya gaya gesek. Dari A ke B, ya, gaya gesek negatif. Karena lintasannya ke sana, dia ke kiri. Kalau kita balik dari B ke A, tetap aja negatif. Karena lintasan kita ke kiri, gaya gesek akan ke kanan. Jadi artinya, kalau kita bawa suatu benda ke tempat lain, balik lagi ke tempat semula, usaha oleh gaya gesek tidak nol. Ya, usaha oleh gaya gesek dari A ke B balik lagi ke A itu tidak nol. Tidak nol, malah 2 kali ya, min 2F ya. Malah min 2F kan. Nah, ini yang disebut gaya non-konservatif. Ya, jadi gaya non-konservatif adalah gaya yang jika membawa benda berkeliling dari satu tempat balik lagi ke tempat semula, usahanya tidak nol. Kalau nol konservatif. Contohnya gaya gesek, ya toh. Terus gaya rem, pokoknya gaya selain 3 ini, ya selain 3 ini biasanya itu gaya konservatif ya. Jadi ada gaya gesek, gaya dorong misalnya dari otot ya, gaya otot, bisa gaya dorong, bisa gaya tarik, ya. Biasanya kalau ada angin, hambatan angin, ya. Kalau ngerem gaya rem, ya, dan sebagainya. Nah, maka kita gunakan rumus usaha oleh gaya non-konservatif sama dengan perubahan energi mekanik. Ya, kalau di sini enggak, karena perubahan energi mekaniknya nol. Energi mekanik mula-mula sama dengan energi mekanik bawah. Yang dimaksud dengan delta EM itu adalah energi mekanik akhir. Ya, kalau dari Anda jalan dari awal ke akhir, akhir kurang awal. Ya, selalu akhir kurang awal ya. Kalau dari 1 ke 2, 2, 1, begitu. Ya. Itu. Kemudian delta M ini terdiri dari 2 komponen. Ada delta energi kinetik, ada delta energi potensial. Nah, gitu ya. Jadi sebetulnya kalau mau lengkap, delta EK itu apa? Misalnya dari 1 ke 2 ya. EK2 dikurang EK1 gitu ya. Ditambah energi potensial 2 dikurangi energi potensial 1. Nah, ini. Di kita ini kan ada gaya rem. Ya, ada gaya rem tadi kan. Gaya rem itu jelas gaya non-konservatif kan. Jadi kita harus pakai rumus yang ini. Terus lintasannya lurus. Nah, kalau lintasannya lurus, ya, lurus itu begini, lurus mendatar ya. Lurus di sini yang maksud lurus horizontal. Anda sudah tahu energi potensialnya tetap. Jadi energi potensial 2 dikurang energi potensial 1 ini 0. Kenapa? Ya karena sama tinggi. Kalau sama tinggi kan berarti MGH-nya sama. Sehingga akhirnya akan jadi kalau lintasannya lurus, usaha oleh gaya non-konservatif, di sini gaya rem, hanya akan sama dengan delta EK. Ya, untuk kasus kita ini ya, kalau lintasannya lurus horizontal. Tapi kalau lintasannya lurus miring, enggak. Kalau lurus miring beda kan ya? Beda kan? Ini misalnya acuan, ini H1, ini H2. Enggak sama. Tapi kalau lurus kan H1 sama dengan H2.
Ya, delta EK adalah energi kinetik 2 dikurang energi kinetik 1. Nah, ini yang akan kita pakai di sini. Karena lintasannya lurus, ya. Jadi langsung saja, ya, kita pakai. Jadi langsung di sini. Jadi usaha oleh gaya rem, ya, saya singkat rem aja, itu akan sama dengan energi kinetik 2 dikurang energi kinetik 1. Karena yang berubah hanya energi kinetik saja. Energi potensialnya tetap. Oke, ini yang ditanya kan? Nah, energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat ya. Anda sudah belajar, baca aja di teorinya ya. Di YouTube saya itu ya. Energi usaha, part 1 sampai part 5. Nah, di sini kan mobilnya tidak diganti. Berarti M-nya tetap. Berarti ini akan sama dengan setengah M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Tinggal masukkan angkanya. Setengah masanya 4000 kali 4000. V2-nya 15. Anda lihat negatif. Makanya berkurang kan. Kecepatan berkurang itu berarti usaha oleh gaya rem negatif. Kenapa negatif? Perpindahannya ke kanan, gaya remnya ke kiri. Nah, begini. Terus kalau mudah dihitung, ya tinggal keluarkan yang sama kan, gitu ya. Ini ada 5 kuadrat. Sehingga kalau ini ganti 5 kuadrat, ini sisa 3 kuadrat, 9. Ini kalau keluar 5, sisa 5. 5 kuadrat 25. Kan begini aja. Ya kan? 2000, ya, kali 25, kali min 16. Ya, minnya nggak usah dimasukkan ya, di pilihan minusnya nggak masuk. Oke, sekarang tinggal dilihat jawabannya. Kilojoule. Nah, ini kan joule ini. Kalau kilojoule berarti ini nggak ada. Ya toh? 2 kali 25, 50. Ya toh? Kali min 16. Jadi 80. Jadi jawabannya E. 80 kan? 16 kali 5, 80. 80 kan E. Min 800 kilojoule. Ah, seperti ini. Ya, jadi Anda nggak usah khawatir. Min ini karena gaya rem. Gaya rem selalu berlawanan dengan lintasan. Kalau lintasan ke kanan, gaya rem ke kiri. Kalau lintasan ke kiri, gaya rem ke kanan. Sama dengan gaya gesek itu. Karena dia memang menggesek jalan. 3 mobil mainan XYZ, XYZ. Jadi anggap aja mobil ini masanya sama ya. Bergerak menuruni lintasan. Ini lurus, ini agak melengkung ke atas, ini melengkung ke atas ke bawah. Ya. Yang bentuknya berbeda seperti ditunjukkan gambar di samping. Ketiga mobil bergerak pada saat yang sama. Jadi dia bergerak pada saat yang sama. Dek bareng. Dari ketinggian yang sama. Jadi ketinggiannya terhadap tanah juga sama. Dan dari keadaan diam. Ya, jadi tiga-tiganya dari keadaan diam. Jadi kalau semua dari keadaan 1, V1-nya itu 0. Ya, jadi Anda lihat. Ya, saya salah satu aja. Ini taruhlah 1, ini 2 di sini, gitu. Di ujung lintasan, ya taruhlah lintasannya sini. Ya. Ini kita ambil tanah. Tingginya sama kan? Ini H1. Ya. Lintas, jadi di sini tuh ya, ketiga mobil bergerak pada saat sama dari ketinggian yang sama dan dari keadaan dia. Ini tentu dianggap juga sama. Ya. Hanya ini bentuknya lurus seperti ini, yang ini begini gitu ya. Yang ini gini kali kan. Yang ketiga itu begini. Gini ya. Tapi jatuhnya sama, ujungnya di titik 2, ujung di sini titik 1. Maksudnya seperti itu. Ya. Saat ketiga mobil tiba di ujung lintasan, bagaimana kelajuannya? Bagaimana V2 ini? Gitu. Ya. Jadi di sini ini maksudnya dia jatuh dengan sendirinya. Kenapa dia bisa jatuh dengan sendirinya? Karena dia punya ketinggian kan lebih tinggi. Ya. Benda itu kan selalu jatuh dari atas ke bawah. Gitu. Jadi kalau dari atas ke bawah dia akan jatuh sendiri. Ya. Seperti itu. Nah, di sini abaikan gesekan. Di sini dianggap nggak ada gesekan. Ya, tidak ada gesekan. Artinya tidak ada gaya non konservatif. Ini kan non konservatif. Dan hambatan udara, di sini ada udara, abaikan juga. Ini juga non konservatif kan? Jadi artinya benda ini jatuh hanya karena gaya beratnya sendiri. Dia jatuh karena gaya beratnya sendiri, gitu.
Dan mobil mg-nya kita anggap sama. Sehingga berlaku kekekalan energi. Tadi kita sudah sebutkan, kalau semua gaya adalah konservatif, ya, semua gaya adalah konservatif. Di sini gayanya gaya berat, konservatif. Tidak ada gesekan. Kalau ada gesekan beda. Jadi kita tinggal pakai hukum kekekalan energi antara 1 dan 2. Energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Nah, kalau Anda lihat EP1 dikurangi EP2 sama ya. Ya, sama. Untuk ketiga benda sama. Karena ketinggiannya sama. Oke. Sama. Jadi kalau kita mau hitung EK1, EK1-nya 0 ya. EK kan setengah MV kuadrat. Jadi ini 0. Nah, V2 itu ada di EK2 ini. Nah, kalau Anda lihat EK2 apa? EP1 kurang EP2. Jadi artinya kecepatan di sini, ya kecepatan di sini ini hanya bergantung pada ketinggian H1 dan ketinggian H2. Hanya bergantung pada ketinggian ini, selisihnya. Dan di sini dianggap sama ya. Di soal ini dianggap sama. Ini dianggap sama. Jadi artinya apa? Energi kinetiknya sama, ya. Jadi V2-nya sama. Karena V2 ini kan EK2 ini kan setengah MV2 kuadrat. Masanya kan sama semua. Jadi kecepatan V2 hanya bergantung pada EP1 dikurang EP2. EP1 itu kan MGH1, EP2 MGH2, MG-nya kan sama. Jadi dia hanya bergantung pada selisih H1 dan H2. Sementara selisih H1 dan H2 sama. Hanya bentuknya beda. Kalau ini bentuknya seperti ini bentuknya seperti ini bentuknya seperti ini. Dan tidak ada gaya gesekan, tidak ada hambatan udara, diabaikan. Kalau ada ya tidak sama. Tidak akan sama kalau ada. Ya, karena gesekan ini yang akan mempengaruhi, ya toh? Tuh. Oke. Saya rasa itu jawabannya. Jadi ketiga mobil kecepatannya kira-kira sama. Ya. Jadi nggak ada yang lebih cepat, tapi ketiga mobil kira-kira akan sama. Ya. Di sini mobilnya masanya sama loh ya. Kalau masanya nggak sama lain lagi. Ya. Oke, nomor yang kelima. Tadi kita bilang gaya konservatif ada 3 kan. Satu lagi gaya pegas kan. Di sini nomor 9 sudah mulai muncul gaya pegas. Gaya pegas itu didefinisikan sebagai gaya. Negatifnya nggak usah ditulis ya. Ini hanya menyatakan arahnya. Suatu tetapan gaya kali. Kalau misalnya kita Y, ada yang X. Nggak ada masalah ya. Mau pakai X. Mau pakai Y itu kan terserah. Cuma biasanya kalau vertikal pakai Y, kalau horizontal pakai X. Itu kan kebiasaan saja. Tapi kalau secara umum paling sering disebutnya X. Ya. Jadi itu maksudnya begini. Kalau kita buat vertikal aja ya. Nah, misalnya di sini. Ini nggak ada ya. Terus bagaimana kalau kita tarik ya, misalnya nariknya pakai beban gitu. Nah, beban ini kan ada gayanya, gaya MG. Di sini ada F itu. Nah, gaya pegas akan menahan dia. Sama dengan KX kalau besarnya. Nah, kalau kenapa min ini karena dia berlawanan dengan perpindahan. Ini perpindahannya kan ke bawah. Nih, perpindahannya ke bawah positif, gayanya ke atas min. Itu loh. Tanda min itu asalnya dari sana. Ya, sebanding dengan perpindahan. Perpindahan tuh ini X. Nah, itu gaya pegas, ya. Oke, jadi kita baca soalnya. Sebuah pegas menggantung dalam keadaan normal dengan panjang 20 cm. Ya, jadi menggantung dalam keadaan normal. Berarti tidak dikasih beban. Ini panjangnya 20 cm. 20 cm ya. 0,2 meter lah. Gitu. Karena kita pakai satuan joule kan. Jika pada ujung pegas digantungkan sebuah benda yang mempunyai massa 50 gram, dia pasti akan tambah panjang. Ya. Nah, ini nggak sesuai dengan skala ya, nggak apa-apa. Ini karena digantungin massa 50 gram. 50 gram itu 50 kali 10 min 3 lah kilogramnya.
Dia tambah panjang tuh. Tadinya di sini dia. Sekarang di sini ya. Tambah panjang. Berapa tambah panjangnya? Panjang pegas menjadi 25 cm. Oh, ini semua 25. Berarti dia tambah panjang 5 cm. Ya kan? Ya. Tambah panjangnya 5 cm. 5 kali 10 min 2 meter. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita bisa hitung K. Karena ini kan dia tambah panjang kemudian seimbang kan? Kalau seimbang berarti MG sama dengan KX. Ya kan? MG narik ke bawah, KX narik ke atas. Seimbang, dia sudah nggak bergerak. Seimbang di sini ya. Ini posisi seimbang. Ya. Biasanya disebut O. Nah, posisi seimbang kan? Dari sini kita bisa hitung K. Ya, jadi K adalah tetapan pegas bisa kita hitung mg per x. Ya, anggap aja x0 lah. Ya, anggap aja ini ke sini itu x0. Ini dari sini ke sini. Ya. Ketika dikasih beban mg per x0. Nah, tinggal masukkan. M-nya 50 kali 10 min 3. Gravitasinya 10. X0-nya ini 5 cm 5 kali 10 min 2. Nah, ini sistem internasional. Kalau sistem internasional K satuannya Newton per meter. Tapi nggak perlu lah kita masukin satuannya. Ini kalau Anda mau tahu. Maka 5 dengan 50 10 ya. 10 min 2 dengan 10 min 3 10 min 1. Ya. 10 kali 10 100, 10 pangkat 2 kali 10 min 1 10. Jadi 10 ini. Ya, jadi K-nya ketemu sudah 10. Oke. Selesai. Sekarang kalimat yang baru. Kemudian benda tersebut disimpangkan sejauh 4 cm. Jadi dari sini bendanya disimpangkan. Ya, ini. Ditarik lagi ke bawah bendanya ini. Nah, ini ditarik lagi ke sini. Dari posisi seimbang. O. Sejauh 4 cm. Ya. Ini X. X dari posisi seimbang ya. Kalau X0 ini lain lagi. X0 ini pertambahan panjang karena dikasih beban. Ya. X0 ini pertambahan panjang karena dikasih beban. Tujuannya untuk menghitung K. Kalau ini sengaja kita tarik ya. Jadi bendanya kita tarik sengaja. Kita kasih simpangan. Ya, ini disebut simpangan. X. Ya, saya pakai notasi X. X atau Y sama aja. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika saya tarik ini? Saya diam. Ini ada energi potensial. Makanya kalau saya lepas, dia akan ke atas. Loncat ke atas. Ya, begitu saya lepas, dia akan loncat ke atas. Nah, kemudian dia akan mondar-mandir seperti ini. Ini yang disebut gerak harmonik kan? Dia akan melakukan gerak harmonik. Ya. Jadi ketika kita kasih simpangan di sini akan muncul energi potensial. Ya, energi potensial elastik pegas. Elastik pegas. Gitu ya. Nah, energi potensial itu rumusnya adalah jadi dihitung dari posisi seimbang ya. Bukan dihitung dari sini, dari posisi seimbang. Maka energi potensial elastik pegas itu rumusnya adalah setengah K kali X. X itu dari posisi seimbang ya. X ini simpangan dari posisi seimbang. Simpangan beban ya. Beban. Dari posisi seimbang. Jadi sudah ada bebannya. Kalau ini kan nggak ada beban. Oke. Sekarang itu yang ditanya. Ini kan ditanya. Ya, tinggal dikalikan aja. Setengah. K-nya udah kita hitung tadi kan. Dari posisi seimbang. Ini 10. X-nya ini 4 cm. Tentu harus dijadikan sistem internasional. 4 kali 10 min 2. Nah, ini X ini 4 kali 10 min 2. Terus dikuadratkan. Nah, tinggal ngitung aja kan. Setengah kali 10. 4 dikuadratkan 16. 10 min 2 dikuadratkan 10 min 4. Nah, tinggal dilihat jawabannya. 8 kan? Setengah kali 16, 8. Kalau mau jawab gampang. Kalau ada yang ada 8 cuman A. Ini 16. Ya.
Yang nggak peduli amat, dia mau 0,008 nggak peduli kita. Jadi dari sini aja kita jawab, dapat jawabannya 8. Jadi A sudah selesai. Kalau Anda mau tahu hitung detail boleh. 10 kali 10 min 4 itu 10 min 3. Dan 10 min 3 itu Anda sudah tahu 0,08 Joule. Iya, seperti itu. Oke, inilah part pertama dari usaha energi. Jika Anda ingin benar-benar memahami usaha energi dengan baik setelah menonton video pembelajarannya, video di teorinya YouTube yang ini, ya, ditambah dengan penjelasan uji kompetensi ini sampai lengkap ya. Ini baru part 1, mungkin ada part 3 nanti, part 1, part 2, part 3, 5 soal, ya, maka baru Anda paham dengan baik. Jadi jangan belajar selewat-selewat gitu ya. Belajar selewat-selewat, ilmunya juga selewat-selewat. Jadi tidak mendalam sehingga Anda mudah terjebak oleh bacaan. Ya. Nah, ini terima kasih Anda sudah berkunjung ke video pembelajaran kami. Kalau Anda merasa buku ini masih kurang, di sini banyak soal ya. Nah, di sini banyak soal. Ya, yang diambil dari soal perguruan tinggi, testing masuk perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, serta beberapa buku referensi yang bagus. Disesuaikan dengan kondisi keadaan kita, ya, sehingga menempuh UTBK jadi mudah. Oke, sekali lagi kalau Anda merasa terbantu silakan di-subscribe kalau belum, supaya Anda bisa mengikuti video-video pembelajaran kami selanjutnya setiap hari. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda untuk memiliki pemahaman yang kuat sebagai fondasi dasar dari SMA di kelas 10 ini, sehingga Anda akan sukses melewati kelas 11, 12, dan akhirnya diterima di perguruan tinggi sesuai dengan yang Anda kehendaki dan bakat Anda, dan tentu peluang kerja di masa depan. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, sukses bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.